Ntar ya, ibu share dulu. Udah kerekam ini tuh. Kerekam. Oh, ada Muhammad Rio Alfat. Ya, selamat datang. Ntar ya, ibu mau buka file dulu. Sekarang teh komunikasi dan negosiasi ya materinya. Komunikasi dan negosiasi. Udah ada Dandi, Agung, Muhammad, Santani ya. Nah, nanti komunikasi dan negosiasi bisnis ini kalau kalian jadi wirausaha akan sangat berguna ya, karena kita bakal ketemu orang-orang ya. Dan nanti kalau minggu depan kan kalau nggak salah hukum bisnis ya, karena ini Indonesia ya, jadi nanti bakal diceritain tentang regulasi-regulasi yang berhubungan ya, karena kalau kalian usaha itu harus ada perjanjian kontrak nanti. Jadi kalau usaha itu, kalau kita udah punya PT atau misalnya berbadan hukum gitu ya, apa yang kalian kerjakan itu bisa dituntut ya kalau nggak sesuai. Jadi harus hati-hati, jadi jangan disamain dengan kuliah, bisa sembarangan kerjain tugas kapan apa-apa. Kalau itu tuh misalnya kita nulis speknya ini, selesai ini, untuk ini apa-apa ya, nanti kalau kalian nggak sesuai bisa dituntut ya. Makanya kalau usaha ini emang berat ya. Oh, layarnya udah kelihatan ya, tapi hasilnya juga kalau misalnya lancar, insya Allah bagus ya. Ya, kita mulai aja ya, walaupun belum semua datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa orang nih? 6 orang ya. 1, 2, 3, 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kan suara ibu ya semuanya ya? Ada Didi gabung. Kedengaran. Iya, makasih ya Rio ya. Ya, tulisannya kelihatan ya. Ya, kita akan berbicara tentang komunikasi dan negosiasi bisnis untuk kewirausahaan di bidang teknik elektro ya. Nah, ini mungkin sebagai gambaran bahwa pelajaran ini, pertemuan ini, kalian bisa untuk mempresentasikan hal-hal dan menegosiasikan hal-hal yang berhubungan dengan usaha kalian ya nanti. Ada Dede ya, Dede selamat datang ya. Jadi di sini pendahuluannya yaitu komunikasi dan negosiasi adalah dua keterampilan penting yang harus dikuasai oleh setiap wirausaha ya, pengusaha ya, termasuk dalam bidang teknik elektro ya. Jadi pengusaha kan banyak ya, jadi bisa aja kalian bukan di teknik elektro, tapi ada juga peluang kalian usaha di bidang teknik elektro ya, karena kalian punya basic dalam dunia bisnis. Ada Wildan ya. Dalam dunia bisnis, komunikasi yang efektif memungkinkan Anda untuk menyampaikan ide, membangun hubungan, dan mencapai tujuan bersama ya. Jadi komunikasi sangat penting ya kalau kalian jadi pengusaha. Beda dengan kalau kita cuma kerja ya. Kalau kerja ada bagiannya yang berhubungan dengan pihak lain ya. Sementara itu negosiasi adalah alat untuk
mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan pihak lain ya. Bagi seorang wirausahawan teknik elektro, kemampuan ini sangat relevan ya, jadi sangat penting ya, karena seringkali mereka harus berinteraksi dengan berbagai pihak seperti investor ya, orang yang menyimpan uang di kita ya, saham, misalnya pelanggan ya, mitra bisnis, dan tim teknis ya. Dalam lecture note ini ya, Ibu buka buat PowerPoint sih ya, kita akan membahas konsep dasar komunikasi dan negosiasi serta memberikan contoh praktis yang dapat diterapkan dalam konteks kewirausahaan teknik elektro ya. Nah, di sini adalah definisi komunikasi ya. Jadi komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks bisnis, komunikasi bertujuan untuk menyampaikan pesan secara jelas, efektif, dan profesional agar tujuan bisnis dapat tercapai ya. Jadi kalian juga kan ada ya public speaking ya, itu salah satunya untuk belajar berkomunikasi ya. Jadi berkomunikasi itu emang nggak mudah ya, tapi kalau kalian menguasai ilmu komunikasi, insya Allah kalian bisa jadi seseorang lah ya. Terus pentingnya komunikasi dalam teknik elektro. Dalam kewirausahaan teknik elektro, komunikasi sangat penting karena mengkomunikasikan ide teknis. Sebagai insinyur ya, nanti kalian jadi insinyur, sarjana teknik, Anda perlu menjelaskan konsep teknis kepada orang-orang yang tidak memiliki latar belakang teknis ya. Nah, jadi mungkin kan orang elektro itu kan mungkin sebagian aja ya, sedikit ya, yang kalian bakal ketemuin ya, bisa jadi orang yang gak ngerti elektro gitu atau prinsip-prinsip teknik. Jadi kalian harus bisa menjelaskan secara lebih simple gitu ya. Terus membangun hubungan bisnis. Komunikasi yang baik membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan, investor, dan mitra bisnis ya. Terus meningkatkan efisiensi tim. Komunikasi yang jelas memastikan bahwa semua anggota tim memahami tujuan dan tugas mereka ya. Jadi jangan sampai yang ini tahu, ini nggak tahu ya. Jadi membangun efisiensi juga. Maaf. Nah, di sini prinsip-prinsip komunikasi efektif yang dapat diterapkan dalam bisnis teknik elektro. 1. Kejelasan pesan. Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari jargon teknis jika audiens tidak memahaminya ya. Contohnya, jika Anda menjelaskan cara kerja sistem IoT kepada pelanggan non teknis, gunakan analogi ini seperti ya, mereka mungkin kan nggak kalau orang awam nggak tahu microcontroller ya, nggak tahu Node MCU, nggak tahu Raspberry, bilangnya aja kepada mereka sistem ini bekerja sebagai otak pintar yang menghubungkan perangkat-perangkat rumah tangga. Nah, kalau mereka tanya apa itu otak pintarnya gitu, baru kita jelaskan gitu ya. Kalau mereka bertanya, empati ya, pahami sudut pandang audiens Anda. Misalnya investor mungkin lebih tertarik pada potensi keuntungan daripada detail teknis produk ya. Jadi kalau investor itu mungkin nggak ngerti teknik ya, tapi mereka pengen uangnya balik gitu ya, dan kalau bisa ada untung yang gede gitu ya. Jadi kalian harus memahami sudut pandang audiens. Jadi bukan sudut pandang kita, menurut kita misal pakai komponen ini misalnya lebih bagus gitu ya. Nah, mereka nggak ngerti ya, jadi kita harus bisa memahami dari sudut pandang mereka. Kalau pakai ini nanti potensinya lebih bagus gitu keuntungannya, karena ini misalnya lebih awet atau lebih mudah diperbaiki atau apa gitu ya. Kalian pinter-pinternya ngomong. Terus feedback, pastikan ada ruang untuk umpan balik. Ada isep ya Teddy, mangga. Pastikan ada ruang untuk umpan balik dari audiens.
ini membantu Anda mengetahui apakah pesan telah dipahami dengan benar ya. Jadi adanya feedback gitu ya. Kalau misalnya kita berkomunikasi dengan baik, misalnya mereka komplain atau mereka apa, tetap harus kita layani dengan baik ya. Jangan sampai mereka komplain kitanya kabur gitu ya, atau ngapain udah capek-capek kita install sekarang rusak lagi. Jangan seperti itu ya, harus tetap dilayani dengan baik. Media yang tepat, pilih media komunikasi yang sesuai untuk presentasi teknis, gunakan slide visual. Untuk diskusi formal, gunakan percakapan langsung atau video call ya. Jadi kalian mungkin udah tahu ya, sekarang kalian udah sering bikin video, sering komunikasi juga mungkin ya dengan teman atau dengan pihak-pihak lain ya. Jadi kita harus bisa mempergunakan media yang tepat sesuai dengan keperluan ya. Terus contoh praktis ya. Seorang wirausaha teknik elektro sedang merepresentasikan solusi hemat energi berbasis IoT kepada calon pelanggan. Agar komunikasi efektif, nah ya kita harus gunakan grafik dan diagram untuk menjelaskan cara kerja sistem ya. Jadi seperti kalian bikin penelitian gitu ya, atau bikin tugas ya, kalau kita punya grafik dan diagram mungkin lebih jelas ya, lebih paham orang melihatnya gitu ya, dan lebih menarik juga gitu ya. Terus fokus pada manfaat bagi pelanggan, misalnya seperti penghematan biaya listrik hingga 30% ya. Jadi dengan alat ini, misalnya smart home ini, misalnya dengan memakai ini kan, jadi kalau orang keluar dia mati sendiri ya. Padahal kita kadang-kadang kalau keluar rumah atau apa, kita suka lupa matiin listrik. Terus dengan alat ini bisa menghemat listrik dalam sebulan hingga 30% ya. Jadi manfaatnya yang kita tekankan. Terus jawab pertanyaan dengan sabar dan berikan penjelasan tambahan jika diperlukan ya. Jadi kita harus menguasai alat itu atau produk itu atau jasa, sehingga seseorang ingin bergabung. Siapa nih? Abjal. Oh iya, Abjal. Bentar ya. Jadi kalau ada pertanyaan kita yang berhubungan harus kita layani dengan baik ya, dan berikan penjelasan sampai mereka itu puas gitu ya. Nah ini contohnya ya, daripada tulisan kan ya. Mungkin lebih bagus kayak gini menjelaskannya ya. Ini misalnya pesawat, ini rail traffic ya, kereta api, ini bis, dan ini mobil ya. Jadi kelihatan angka-angkanya, X, Y-nya ya. Terus ini lebih bagus lagi dikasih gambar juga, jadi lebih menarik ya. Terus tadi kan komunikasi ya, sekarang negosiasi ya. Negosiasi adalah proses dialog antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam bisnis, negosiasi itu sering digunakan untuk menentukan harga, syarat kontrak, atau alokasi sumber daya. Nah, ini menurut Fisher dan Uri 1981. Mengapa negosiasi itu penting ya? Jadi dalam kewirausahaan teknik elektro, negosiasi penting ya, karena untuk mencapai kesepakatan bisnis ya. Misalnya ketika bernegosiasi dengan vendor untuk mendapatkan harga komponen elektronik yang lebih murah ya. Jadi kita juga kan ngambil lagi dari yang lain. Nah kita kan pengen dapat untung yang lebih besar ya. Jadi kita mendapatkan harga komponen yang murah tapi tentunya baik gitu ya. Terus menyelesaikan konflik ya, ketika ada perbedaan pendapat antara tim teknis dan tim pemasaran tentang fitur produk ya. Jadi kalau ada konflik kita negosiasi ya, supaya enggak berkelanjutan ya. Kalau konflik terus kan jadinya enggak ini ya, jadi enggak enak gitu ya, masalahnya terus berkepanjangan.
meningkatkan profitabilitas. Melalui negosiasi yang cerdas, Anda dapat meningkatkan margin keuntungan atau mengurangi biaya operasional, ya. Jadi bisa meningkatkan keuntungan juga ya kalau kita pintar bernegosiasi, ya. Nah, prinsip dasar negosiasi di sini adalah prinsip utama dalam negosiasi yang dapat diterapkan dalam bisnis teknik elektro. Jadi nomor 1, persiapan yang matang, ya. Kenali kebutuhan dan prioritas pihak lain, ya. Jadi kita harus tahu dulu latar belakang dia, perusahaan dia, ya. Terus tahu kepribadiannya kalau bisa, ya. Jadi kita tahu kira-kira ini ngomongnya harus gimana, ya, karena orang kan lain-lain, ya. Terus tentukan batas bawah dan batas atas, ya. Contoh, ketika bernegosiasi dengan vendor, riset harga pasar komponen elektronik untuk mengetahui rentang harga yang wajar, ya. Jadi jangan kemahalan, jangan juga kemurahan, karena kita juga harus ada untung, ya, harus yang wajar gitu, ya. Jadi jangan sampai kita kasih proposal harganya kemahalan, ya, tapi jangan kemurahan juga sampai nggak ada untung, ya. Jadi yang wajar, ya. Makanya kalau sekarang kita riset harga gampang, ya, di online banyak, ya. Fokus pada keuntungan bersama. Jadi alih-alih bersikeras pada posisi sendiri, cari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, ya. Jadi di sini kita nggak bisa bersikap egois, ya, kalau kita punya klien atau pelanggan. Jika vendor ingin harga tinggi, Anda bisa menawarkan kontrak jangka panjang sebagai imbalannya, ya. Jadi udah sekalian perawatan gitu, ya, maintenance juga, ya. Jadi nah di sini ada lagi yaitu kontrol emosi, ya. Jadi kalau kita punya masalah sebelumnya, misalnya kesel sama temen, kesel sama orang tua, kesel sama saudara, nah kita harus bisa meredam emosi gitu, ya. Jadi nggak ada emosi negatif seperti marah atau frustasi selama negosiasi. Jadi tadinya mau jadi batal, ya. Sering banyak kejadian seperti itu. Jadi mereka misalnya maksudnya pengen ngomong tentang apa, tapi karena kita lagi emosi, kita jadi nyolot gitu, ya, padahal tadinya udah tinggal jadi gitu, ya. Contoh, vendor menolak harga yang Anda ajukan, ya. Jadi misalnya dia kok cuma segini atau kok mahal amat gitu, ya. Kita tetap tenang dan tanyakan alasan penolakan tersebut, ya. Jadi kalau kita sambil senyum, sambil tenang gitu, ya, mungkin bisa dibicarakan gitu, ya. Jadi kalau kita sambil jutek atau sambil marah, misalnya ini kan harganya emang harus segini karena gini gini gini. Nah, jangan seperti itu, ya, tapi bicarakan dengan lebih baik, atau bisa di tengah-tengah lah gimana. Masa ada yang dikurangi tapi kita bicarakan dulu atau gimana. Gunakan data dan fakta, ya. Dukung argumen Anda dengan data yang valid, ya. Jadi kita nggak bisa bicara dengan omong kosong, ya. Harus ada data di baliknya, ya. Jadi kita jelasin ini, nah ini datanya dari sini gitu, ya. Contoh saat bernegosiasi dengan investor, tunjukkan proyeksi keuangan dan studi kelayakan untuk meyakinkan mereka, ya. Jadi kita udah belajar tentang keuangan, ya, beberapa pertemuan yang lalu. Nah, itu perlunya saat ini, ya, negosiasi, ya. Jadi proyeksi, terus biaya itu, ya, modal berapa, terus operasional berapa, kayak gitu-gitu itu harus kalian tunjukkan, ya, kalau perlu. Nah, di sini contoh praktis misalnya seorang wirausaha teknik elektro sedang bernegosiasi dengan investor untuk mendapatkan pendanaan untuk
proyek startup IoT. Di sini berikut langkah-langkahnya. Persiapan, siapkan presentasi yang mencakup analisis pasar ya. Nah, ini persiapannya. Rencana bisnis dan proyeksi keuntungan ya. Jadi harus lengkap ya. Jadi makanya dulu kan pernah Ibu kasih tugas ya, tergantung lokasi. Jadi misalnya daerah ini dengan daerah yang lain kebutuhannya berbeda kan ya. Rencana bisnisnya gimana dan proyeksi keuntungan. Keuntungannya seperti apa ya, break even pointnya seperti apa, 5 tahun 10 tahun gimana. Terus kalau misalnya gagal, rencana cadangannya gimana. Tentukan jumlah investasi minimum yang Anda butuhkan ya. Nah, jadi paling sedikit berapa, misalnya dia nggak punya uang banyak, sedikitnya berapa. Terus proses negosiasi, fokus pada nilai tambah produk Anda ya. Jadi kita fokus pada kelebihan kita ya, seperti potensi pasar besar dan teknologi yang inovatif. Jika investor menawarkan jumlah yang lebih rendah dari harapan, tawarkan opsi kepemilikan saham yang lebih kecil sebagai kompensasi ya. Jadi ini negosiasinya seperti ini. Jadi bisa-bisanya kalian aja ya. Tentunya harus dengan baik ya. Penutupan, setujui syarat-syarat yang disepakati dan dokumentasikan dalam kontrak ya. Jadi setelah setuju gitu ya, sepakat gitu, harus didokumentasikan dalam kontrak ya. Jadi kalau nggak ada kontrak kalian lemah gitu ya. Jadi dia bisa sembarangan nekan kita ya. Kalau ada kontrak ya nanti kita minggu depan ya persetujuannya gimana, terus ada tanda tangan, terus ada poin-poin yang harus disetujui dua pihak gitu ya. Jadi ini sangat penting. Tips untuk meningkatkan komunikasi dan negosiasi 3,1, jadi latihan public speaking ya. Public speaking di kampus juga ada ya. Jadi emang salah satu dari SKPI gitu ya. Jadi latih kemampuan berbicara di depan umum untuk meningkatkan kepercayaan diri saat menyampaikan ide bisnis ya. Belajar mendengarkan aktif ya. Mendengarkan aktif adalah kunci untuk memahami kebutuhan pihak lain. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan memberikan tanggapan yang relevan sehingga lawan bicara merasa dianggap diperhatikan ya. Jadi di sini pentingnya mendengarkan dengan aktif ya. Gunakan teknologi ya. Manfaatkan alat komunikasi modern seperti Zoom ya, Google Meet, Slack atau Microsoft Teams untuk mempermudah kolaborasi tim ya. Jadi kalau orangnya misalnya jauh tapi kita ada sesuatu yang pengen disampaikan, bisa dengan cara-cara ini ya. Terus evaluasi diri setiap interaksi komunikasi atau negosiasi. Evaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan ya. Jadi kita bisa melihat ya apa yang kurang, apa yang sudah bagus ya. Terus di sini studi kasus ya, startup IoT di Indonesia. Di sini ini studi kasus ya, nanti kalian juga mungkin ada studi kasus juga tugas ya. Sebuah startup teknik elektro di Indonesia mengembangkan sistem IoT untuk pengelolaan air cerdas ya. Jadi misalnya ada sensor pH gitu ya, ada pompa otomatis gitu ya, misalnya ada filter atau ada apa ya, tergantung kebutuhan. Mereka ingin menarik investor dan menjalin kerjasama dengan perusahaan air minum daerah ya. Jadi ini kerjasama antara startup teknik elektro yang untuk IoT pengelolaan air cerdas dengan perusahaan air minum ya. Langkah-langkahnya, 1, komunikasi. Jadi kita menyampaikan proposal dengan bahasa yang mudah dipahami oleh investor non teknis ya.
Jadi kita bikin proposalnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Terus menunjukkan prototipe sistem IoT untuk memberikan gambaran yang nyata ya. Jadi kita bikin dulu itunya, sistem IoT-nya, prototipenya. Jadi bahwa alat ini udah jalan ya. Tapi nanti kalau misalnya untuk kedepannya kan kalau di dunia nyatanya mungkin alatnya lebih besar gitu, atau skalanya industri gitu ya. Jadi alatnya dibuktiin dulu jalan dan sesuai dengan keinginan klien. Kalau belum sesuai gimana? Ya bikin lagi prototipenya sampai dia oke gitu ya. Terus negosiasi, menawarkan model bisnis berbasis bagi hasil untuk menarik perusahaan air minum daerah ya. Negosiasinya terus memberikan diskon instalasi awal sebagai insentif kerjasama ya. Jadi negosiasinya di sini, terus komunikasi di situ, dan ini mungkin nggak cukup satu kali, bisa jadi berkali-kali sampai terjadinya itu ya, setuju sampai setuju dan sama-sama mau bekerja sama gitu ya. Nah, hasil akhirnya startup berhasil mendapatkan pendanaan dari investor dan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan air minum daerah ya. Nah ini contoh ya, nanti kalian bisa bikin contoh yang lain. Nah ini sebagai referensi ya. Jadi di sini ada organization behavior ya. Jadi kelakuan orang dalam organisasi ya. Jadi emang berorganisasi kalian mungkin sudah banyak ya, terutama dalam himpunan ya. Terus mungkin ada organisasi lain ya. Terus mungkin kalian juga sekarang sedang magang atau PKL atau apa. Nah itu sama juga berorganisasi ya. Terus ada lagi yang Fisher Uri ya, getting to yes, negotiating agreement without giving in ya. Jadi cara bernegosiasi ya, mungkin kalian nanti harus baca. Terus kalau ini Kotler dan Keller, marketing management ya, Pearson, ini buku-buku luar negeri semua ya. Jadi sebagai orang teknik elektro kalau mau usaha ya harus menguasai ini semua ya. Ya gimana semuanya, ada berapa orang ini teh yang hadir teh? Kok sedikit ya? Ada Nino, Santani, Wildan, Rio, Ilham, Teddy, Didi, Dede Nanda, Dandi, Alpat, Agung, Hama, Abjal, terus siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allahu Akbar. Kalau ibu kelas karyawannya ada anak TE 23 anak karyawan teh masuk semua wae. Ya Allah, kata ibu teh. Iya kalian lagi pada ada yang masih pada magang ya, atau riset atau gimana? Halo. Ada yang WA. Tadi pada ngerjain ini kali Bu, laporan SCP Bu. Oh iya kan, kelas cuma sebentar, nggak nyampe sejam kelas. Nggak tahu. Cuma sebentar, kelas cuma sejam ya. Ya ada yang mau cerita nggak, atau ada yang mau bertanya sambil ibu absen? Kalau usaha nyari modal dari mana Bu? Yang ini, yang mudah Bu. Kan waktu kemarin ada bagian modal. Banyak sih investor. Kalau itu mah siapa gitu yang kira-kira bisa kerjasama.
Kan waktu minggu-minggu kemarin ada, ingat nggak pelajaran yang waktu bagian modal-modal itu? Ya ingat Bu investor Bisa, itu. kalau kalian mah mahasiswa bisa dari PKM, bisa penelitian dari dosen, atau bisa misalnya dari itu source funding apa ya, misalnya kalian yang di internet itu ada crowdfunding apa ya, jadi misalnya kalian mau bikin usaha apa ya, terus kalian cari dana dari situ, modalnya dikumpulin berapa, tapi harus bikin proposal yang bagus. Terus kalau investor mah kalian bisa cari-carilah di Pemda atau di mana gitu, kerjasama gitu juga bisa ya. Kan itu dulu kan pernah bikin acara, siapa, Isep, mungkin bisa ada di situ yang bisa diajak kerjasama. Udah pernah usaha belum Isep? Mah udah ya tadi ya, tadi bukan yang nanya. Yang nanya teh siapa? Ah, oh Dandi. Dandi apa Teddy? Ya Bu, Yang nanya tadi siapa? Dandi apa Teddy? tadi Bu, Oh tadi Teddy. bertanya Bu. Iya, Teddy mah banyak kali temennya, bisa adalah cari-cari itu apa, investor. Ya Bu, pada Rio Alpati juga usahanya Bu, pengusaha tambak ikan Bu. Terus Yang rumah ayam Bu, ayam uh, ayam pedaging Bu. terus gimana? Jalan, udah berjalan ya. Iya, kalau kerja sama gitu jangan lupa bikin kontrak. Jadi kalau misalnya kejadian bangkrut atau apa gitu harus gimana gitu. Jadi jangan sampai menguntungkan pihak investor doang. Kalau kejadian tertentu juga harus ditanggung berdua gitu atau bersama. Ya, jadi nanti di kontrak-kontraknya teh ditulis. Ya, suka bikin kontrak nggak? Kalau bikin perjanjian gitu. Kamu MOU Bu, Nah, MOU. iya bagus gitu. Jadi kalau ada apa-apa enak ya. Oh, itu terus siapa lagi ada yang mau cerita? Soalnya peluang kalian tuh elektro tuh banyak ya. Listrik, IoT, energi terbarukan, terus apalagi eh, PLC, elektronika. Jadi elektro tuh luas ya, programming juga bisa sekarang mah ya, data mining, AI. Jadi terus misalnya kayak tadi kan punya usaha ayam misalnya. Nah, usaha ayamnya bisa kan pakai IoT, ya bener kan? Itu butuh loh IoT ya. Pakai pakai apa sistemnya, cari-cari we, tinggal sekarang mah banyak contoh ya, modifikasi we. Terus siapa lagi yang usaha di sini? Pasti banyak anak-anak elektro mah. Siapa? Wildan Bu. Wildan usaha apa? Ini Bu, obat-obatan herbal. Oh benar, herbal herbal apa? Tahu Bu, Wildan Bu. Oh bagus itu herbal, kan ada aja orang yang perlu ya kalau herbal. Di mana jualnya? Di online Bu. Oh gitu. Iya Tadi bagus. sambil makan Bu. Hah? Tadi sambil makan Bu, kontra nabung. Kenapa? Tadi sambil makan Bu, makan Bu. Makan apa? Bu. Hayu atau kapan makan bareng? Makan ini, makan Hah? makan mie pempek. Di mana makannya? Di kampus? Mie pempek Bang Igo. Hah? Di mana? Di rumah Bu.
Oh, di rumah. Terus Bu, ya. misalnya teh kita tuh pengen buka usaha gitu, Heeh. tapi usaha teh pengen pembaruan daripada bidang usaha yang sudah tersedia. Kira-kira Iya, Bu, pengembangan apa Bu? Coba bisa contohin nggak Bu? banyak sih usaha. Misalnya usaha apa, bidang apa? Apa aja Bu? Apa ya? Terserah. Iya, banyak. Iya, apa misalnya kan sekarang udah punya usaha ayam ya. Terus misalnya menurut tadi apa gitu, modifikasi dari usaha ayam gitu. Nah, saya nggak tahu nih Bu, maksudnya Bu nggak ada pencerahan, bisa nggak Bu ngasih contoh Bu? Kudu kudu referensi dulu, kudu lihat-lihat di Google, di YouTube. Suka ada misalnya masalahnya di ayam apa? Ayamnya masalahnya apa? Sekarang Virus bu, masalah. Hah? virus penyakit misalkan bu, masalahnya. Oh, Kayak gitu. apa? Ayamnya cepat mati gitu. Bu, otomatis mati semua. Hah? Kata bu, Iya, nah itu kenapa kayak gitu? Nah, itu kan bisa dicari solusinya gimana. Jadi misalnya supaya ayamnya supaya nggak cepat mati gimana gitu. Itu siapa? Iya, pokoknya mah banyak sih sekarang mah itunya apa, usaha-usaha zaman sekarang mah asal kita rajin aja browsing-browsing. Misalnya usaha kue nih ya, usaha kue yang lagi viral gitu. Sekarang apa-apa juga banyak yang viral, tinggal ditiru aja, dimodifikasi. Terus misalnya kalau cowok apa sih, pada usaha apa sih kalau cowok? Cuma otomotif enggak. saya yang terbaik. Otomotif tak, misalnya otomotif masalahnya gimana kalau mahasiswa? Pertama bu, Hah? tepat. Spare part, tak jual spare part atau apa teh yang bisa ngebenerin gitu, modifikasi atau apa? Bu, Heeh. biasa Bu kita ngertiin produk, tapi yang produknya itu belum pernah ada gitu. Hah? Gimana? Bikin satu produk, menghasilkan satu produk yang memang produknya itu memang belum ada sampai saat ini gitu. Apa ya? Belum ada saat ini. Apa ya? Biasanya mah modifikasi dah gitu. Ya produknya di bidang apa? Cantikan. Bidang elektronik lah pulang. Elektro. Iya, banyak. Sekarang mah tinggal browsing aja dari YouTube, dari Google, TikTok kan suka banyak ya. Kalian modifikasi aja. Itu nggak Terus ada Bu. terus Nggak ada gitu. kalau yang nggak ada mah susah atuh. Itu mah kayak bikin disertasi, kayak S3. Kalau yang belum ada mah susah, harus riset dulu. Di mana-mana juga harus ngelihat-lihat dulu. Kalian lihat di Google, kan ada Google itu ya, Google Trend atau produk apa yang banyak dibutuhkan. Nah, itu kalian bikin itu. Terus masalahnya apa? Kalian nanti tawarkan produk sama perawatannya, maintenance-nya. Jadi jangan udah misalnya jual produk tapi udah itu tinggalin, terus nanti kalau rusak dia nyari siapa, nah gitu. Jadi tawarkan produk dengan servisnya juga atau maintenance gitu. Produknya misalnya yang IoT, misalnya sekarang mah yang lagi rame tuh smart farming ya. Jadi pertanian yang pakai IoT ya gitu. Apa-apa sekarang bisa pakai IoT, misal smart home ya, bisa pakai IoT. Terus kalau si itu kan bisa, itu siapa sih tadi, bisa instalasi listrik rumah ya, apa perusahaan gitu ya. Jasa-jasa kayak gitu juga kalau elektroma dibutuhin dah. Cuma nanti kalau udah lulus cari sertifikasi supaya bisa
masuk misal masang ke perumahan gitu, bikin PT, bikin CV. Nah itu yang mudah. Nah mudah tapi jarang orang itu apa teh, ya orangnya itu aja deh. Itu yang ada gening di Sukaraja, namanya siapa ya, alumni Nusa Putra juga. Itu juga kerjasama sama PLN, masang-masang instalasi listrik rumah, lumayan tuh kayak gitu. Terus kan perbaikan juga kan, kalau listrik kan kadang-kadang ada yang rusak kan, ada pemasangan baru, penambahan, penggantian kabel ya. Tuh si Dede juga tuh pintar tuh si Dede ya. Kalian bisa bikin perusahaan bareng-bareng ya. Elektroma insya Allah dah nggak akan nganggur ya, gampang elektroma asal punya skill yang bener ya, asal punya skill bener kalau di elektro. Tapi siapa tahu di sini walaupun elektro punya skill yang lain kan nggak tahu juga ya, bener nggak ya? Benar Bu. Iya, kita kan nggak tahu. Ini kayak si Nino gimana Nino kabarnya? Si Ninonya kemana kali ya? Oh Santani gimana sekarang, sibuk apa? Nah, diem juga. Oh Wildan bareng sama Teddy ya. Terus Rio sibuk apa Rio? Ya Bu, ini Bu, Bu mijit Bu. Hah? Terus sekarang suka mijit. Mijit? Siapa? Bu, jasa nih. Hah? Jasa mijit Bu. Mijit apa? Pijit yang kayak asapuran, saya Bu, yang kayak modal. Siapa Bu? Siapa yang suka mijit? Rio Bu, Rio Alpati. Pijit apa? Pijit biasa? Ya pijit biasa aja Bu. Biasa, bisa gitu sih Rio? Bisa. Belajar dari mana? Spa gitu ya? Aja Bu, biasanya kayak gitu Bu. Oh bagus atuh itu, pijit juga bagus, bekam tuh bagus. Terus ada lagi yang saraf kejepit gini kayak ibu gitu ya. Terus semua bidang juga kayaknya banyak peluangnya sih. Pijit juga kalau misalnya bagus mah banyak juga yang perlu ya. Terus si Dandi usaha apa Dandi, peluangnya nanti? Gini ya Bu. Bingung Bu. Oh bingung kan, si Dandi juga punya itu meren, kesenangan apa, sukanya apa, punya keahlian. Si Anggi Bu gak ada Bu. Siapa? Ada kabar mau pengen ternak tokek gitu. Siapa? Anggi. Ih tokek juga mahal kan, Iya makanya. tokek. Cuma ternaknya gimana? Kata itu mah tokek itu obat ya. Iya banyak lah peluang, asal tahu itunya. Harus cari-cari dulu. Misalnya ada misalnya yang suka jalan-jalan ke luar negeri, misalnya pengen bikin ini bisnis travel bisa. Terus ada yang seneng ternak kayak tadi bikin ternak ayam, ada yang ternak kucing, mungkin ada ternak kucing. Ada yang seneng motor, buka itu servis motor atau modifikasi atau apa teh namanya, yang buat ngebersihin motor tuh bisa kan. Ada yang jarang bersihin motor. Terus ada yang seneng makanan, bikin bisnis kuliner kan. Yang seneng masak kan, di sini ada nggak yang seneng masak? Ya bisnis kuliner atau catering ya, catering. Terus ada yang seneng instalasi listrik atau ngoprek, bikin servis misalnya elektronik atau instalasi listrik.
Terus ada yang seneng apa lagi nih di sini nih? Tapi Ya, misalnya Bu, heeh, kalau bersaing kan sekarang kompetitor itu udah pada jauh gitu Bu, mm-mm, udah pada pengalaman, udah iya, pada punya rating dan begitu lah. Nah kita agar bisa mengimbangi itu gimana Bu? Sedangkan kan iya, kita sekarang bisa dibilang pengusaha pemula lah udah. iya itu ya kayak gitu ya. Ibu juga dulu pernah ya, tapi zaman dulu kan dengan sekarang mungkin beda. Ya kalau kita misalnya masih belum berhasil, ya makanya kalau misalnya kita belum menguasai, kita jangan modal gede dulu, kita harus riset dulu. Jangan sampai kita belum tahu apa-apa terus kita modal gede, atau kita lebih amannya kita terjun dulu jadi pegawai atau apa di situ di perusahaan yang gede yang sukses ya yang kalian mau itu. Terus kalian tahu oh yang kira-kira salahnya itu yang kita bisa isi tuh kayak gini ya. Kayak dulu ibu kan pernah usaha ya beberapa kali ya. Ibu Iya. pengen usaha rental komputer nih ya. Ibu Oh tuh paket dulu paket. nongkrong aja di rental temen ya. Lama-lama kan tadinya nggak bisa, lama-lama akhirnya berani juga apa usahanya ibu banyakan sama temen-temen, banyakan sama teman-teman dan dengan teman-teman juga ada yang cocok ada yang enggak. Akhirnya tersisa beberapa orang yang cocok, dan akhirnya setelah misalnya lama-lama kan tadinya dulu bisnis rental komputer tuh masih jarang ya di daerah ibu dulu di Bogor. Lama-lama karena usahanya maju banyak yang ngikutin, jadi ada 12 rental komputer. Nah, akhirnya yang bertahan itu yang paling kuat, yang paling bisa itu ke pelanggan. Jadi kuncinya ada di pelanggan. Kalau pelanggan senang sama kita ya kita bisa bertahan. Tapi kalau kita nggak bisa memuaskan pelanggan ya pada kabur gitu ya. Ya susah tuh di situ. Jadi benar pelanggan itu adalah raja ya. Jadi harus itunya kelangganan ke pelanggan gitu ya. Kalian mau bisnis apapun pelanggan adalah raja ya gitu. Tadi meren tadi udah tahu nya gitu. Iya, terus gimana lagi, ada yang mau cerita lagi? Agung Nur Yahya. Wah, dia Alpat. Ada dulu. Iya, Apa gimana? mengenai Pak? Ada yang mau diceritain nggak? Apa usaha atau apa? Apa lagi di mana apa? Wah, belum pernah memulai usaha apapun. Oh, heeh. Nah, untungnya itu kalau kita berusaha apa? Kita jadi berani, berani, berani bangkrut, berani gagal, berani apa ya ketemu orang ya, berani bersaing. Harus dah sekali-kali ngerasain punya usaha supaya misalnya ibu juga pernah usaha yang modalnya kecil, usahanya bikin keripik pedas. Jadi kita mau nggak mau kan harus nawar-nawarin kan ke tetangga ke siapa gitu ya. Terus kalau usaha ibu pernah punya usaha brownies juga gitu. Di awal-awal pasti usaha itu sepi ya. Kalau kita usahanya berhasil, orang udah pada tahu kita berbulan-bulan baru rame. Tapi produk yang kita punya harus bagus dulu, harus enak, harus bagus, harus menyenangkan pelanggan lah ya. Terus kita tanya udah enak belum gitu. Kalau kurang enak harus ditambah apa gitu. Terus kayak gitu harus ada inovasi terus. Seperti kayak sini persaingan antara Pizza Hut dengan Domino. Kalian pada suka pizza nggak? PHD Bu ini mah Bu. Nah, sekarang yang penguasa pizza sekarang siapa menurut kalian? PHD Bu. Ih, bukan Domino sekarang. Oh, Domino. Iya, Domino di mana-mana. Kenapa coba? Karena dia inovasi terus. Jadi pizza sekarang banyak yang tutup. Jadi itu inovasi.
Jadi yang disukain pelanggan itu rasa apa gitu dia bikin. Terus promo juga harus promo terus. Dia promonya kuat. Jadi emang butuh waktu sih belajar bisnis. Ibu juga sekarang belum berani bisnis lagi. Soalnya capek. Capek tapi lumayan lah hasilnya. Ayaan lah ya bisa. Ada harus berani apa ya, ngambil resiko kalau bisnis teh, sama berani modal. Tapi modal mah bukan segalanya, ntar mah suka ada aja kalau udah niat mah jalannya. Suka ada apalah, ada investor lah atau apa. Udah di absen belum ya ini teh? Dari tadi jadi ngobrol. Hah? Bisa belum? Belum. Abjal ada, Agung Nur Yahya ada, Alpat ada, Andian Saputra nggak ada ya, Dandi ada, Dede Nanda ada, Depa nggak ada ya, Didi ada ya, Didi ya, Muhammad Rio, Alpat ada, si Lutfi nggak ada ya. Nggak ada Bu. Si Nino ada, Santani ada, Neprit ada nggak? Ropi Wildan ada, Neprit nggak ada ya, Rodi nggak ada, Ropi nggak ada, Lutfi nggak ada, Ilham tadi ada ya. Ilham tadi ada. Terus Lutfi Dwi Hutama ngambil lagi dia, nggak ada. Paujan ada nggak? Anggi ada? Nggak ada ya. Isep tadi ada. Irsad Paujan ada nggak? Irfan nggak ada. Haikal Yunus nggak ada. Pawas sudah sibuk ya sekarang ya. Pawas nggak ada. Didi ada ya, Didi ya. Oh iya, itu tadi ibu tuh mau nanya, punya akun Scopus ya? Ya Bu. Ibu ikut dong bayar, ibu pengen make. Oh boleh Bu. Berapa waktu itu teh? Itu yang per tahun apa yang mana Bu? Waktu itu pakai yang berapa? Yang per tahun mah 500 lebih Bu. Oh, itu teh berlaku berapa itu lagi, berapa bulan lagi? Sampai adalah 7 bulan lagi mah Bu. Oh, dipakainya 5 bulan ya? Pas itu Pak teh yang mau SCP. Oh, itu teh pakai akun dari mana? Itu mah akunnya dari Shopee-nya dikasih nanti Bu. Oh, Shopee ya? Oh, berarti udah setengah lagi ya? Iya. Mau dijual enggak? Berapa Bu? Dijual setengah lagi. Setengah lagi kan ini negosiasi langsung praksis. Iya, nanti dah. Di belakang layar lah punya. Tapi jalan itu teh? Jalan Bu itu mah. Jalan. Itu teh punya siapa aja? Punya Rian, Pawas Bu. Oh, patungan ya? Patungan. Berarti udah setengah lagi itu teh. Gak tahu sih Bu, gak tahu 9 bulan, 8 bulan lah segituan. Bulan apa emangnya itunya langganannya? Ibu bisa bikin SLR sama bibliometrik banyak punya akun itu mah. Iya. Boleh Bu. Iya, nanti dah di belakang layar ya negosiasinya ya. Siap Bu. Iya, buat semuanya makasih ya udah hadir, udah apa teh itu. Nanti kalau UAS mah lihat-lihat aja dari itu ya, studi case atau project gitu ya, kan ada ya. Tapi kebanyakan mah ibu ini ya, nih kayak yang ini sekarang, buatlah percakapan dengan teman kalian tentang negosiasi bisnis buat video upload di YouTube. Buat konflik tapi bisa diselesaikan dengan pakai teori di materi. Tugas ini berdua, wah udah banyak nih yang ngumpulin ya. Wah keren ya kelas ini. Ya gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti
buat kalian ke depannya. Da pasti ibu juga dulu kenapa usaha, karena kerja dulu susah, cari kerja susah ya. eh, Kerja susah, terus udah itu kalau kita usaha kan kita sambil belajar juga ya, terus kita jadi nambah relasi juga. Ibu juga dapat kerja dari temen kuliah ibu ya. Jadi kalian ini dengan teman-teman ini bisa ada kemungkinan saling ngebantu ya. Jadi baguslah kalian, bagus pertemanan ya, saling nanti misalnya tadi nanti kerja di mana nih, ada lowongan nih di sini gini, nanti siapa tahu bisa bawa temennya. Nah kayak gitu ya. Mungkin gitu aja dari ibu ya. Terima kasih buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot. Mana gitu.